Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Huda, NIM 2019-20050, kelas A, semester 5, mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan pengantar tentang definisi, tentang jenis HKI, tentang sistem perlindungan HKI, aturan hukum, dan perbedaan antara hak cipta, hak paten, hak merek. Yang pertama, apa sih itu hak kekayaan intelektual? Definisi hak kekayaan intelektual itu beragam, namun yang pasti secara sederhana, hak kekayaan intelektual dimaknai sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia atas suatu produk maupun proses yang dibuatnya. Jadi hasil yang timbul dari olah pikir, dari hasil intelektualnya, sehingga tentu saja objek yang dilindungi atau yang diatur dalam hak kekayaan intelektual itu adalah karya-karya yang timbul atas kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Jadi karyanya yang dilindungi. Sistem perlindungan HKI ini sendiri lebih pada ranah hak privat setiap orang, masing-masing individu. Artinya apa? Artinya seseorang itu bebas untuk mengajukan permohonan ataupun tidak mau mengajukan permohonan pendaftaran atas hak atas karya intelektual yang dimilikinya. Jadi diatur oleh hukum supaya apa? Kita diberikan kebebasan, tidak mau mendaftar juga tidak apa-apa, tapi kalau mau mendapatkan perlindungan atas setiap karya-karya kita yang kita buat agar tidak diklaim pihak ketiga. Negara melalui ketentuan hukumnya memberikan seperangkat aturan untuk memberikan perlindungan atas karya-karya kita, dan itu merupakan tidak sebuah kewajiban. Maka tadi dibilang ranahnya privat, masing-masing individu, masing-masing orang, ya intinya privat. Tidak ada saksi jika tidak mendaftarkan, cuma sekali lagi ada konsekuensinya yang ditanggung pembuat karya-karya itu. Bagi yang mendaftarkan, mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan bagi yang tidak, sangat rentan sekali saat ini karya-karya kita itu diplagiasi atau diklaim oleh pihak ketiga. Nah, memangnya kalau mau mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan atas karya intelektual kita itu kemana? Untuk di Indonesia, instansi yang berwenang itu berada di bawah hak Kementerian Hukum dan HAM, namanya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bisa kita mengajukan permohonan itu langsung masukkan berkas ke Dirjen HKI atau melalui Kanwil Kemenkumham. Atau bisa juga mengurus permohonan untuk mendapatkan perlindungan HKI-nya melalui konsultan HKI terdaftar berdomisili misalnya. Apa saja jenis-jenis hak kekayaan intelektual? Masyarakat masih banyak yang belum memahami apa itu jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Dari aturannya, HKI itu secara lingkup besar dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada hak cipta dan yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini pecah menjadi beberapa jenis lagi. Di dalamnya ada hak paten, hak merek, hak rahasia dagang, hak indikasi,
indikasi geografi, desain tata letak sirkuit terpadu, dan desain industri. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya kita ini masyarakatnya masih rendah pemahamannya tentang pentingnya mengajukan permohonan terhadap suatu karya, produk, ataupun proses di bidang teknologi yang kita buat. Kesadaran kita mengenai pentingnya kebudayaan HKI itu masih rendah, termasuk saya sendiri. Bahkan bisa jadi masyarakat dalam kesehariannya itu tidak tahu bahwa misalnya produk yang mereka buat, merek usaha yang mereka buat itu harus diajukan pendaftaran supaya dapat perlindungan hukum dan terhindar dari pihak ketiga. Jenis-jenis ini perlu kita luruskan, dan kita sebagai mahasiswa hukum khususnya perlu mengedukasi masyarakat agar tidak keliru. Yang paten dan merek itu memang bagian dari jenis HKI, namun ranah aspek yang dilindungi itu tentu saja berbeda. Ketika masyarakat berkata bahwa merek produk jualanmu itu sudah dipatenkan belum, itu adalah suatu kekeliruan, karena merek produk itu harus diminta perlindungan atau pendaftarannya melalui hak merek, bukan hak paten. Saya ulangi, merek produk harus dimintakan perlindungan atau pendaftarannya melalui hak merek, bukan hak paten. Nah, untuk meluruskan, saya ingin membedakan klasifikasi apa perbedaan antara hak cipta, hak merek, dan hak paten yang sering disebut oleh masyarakat. Apa perbedaan hak cipta, hak merek, dan hak paten dalam lingkup kekayaan intelektual? Kita bahas perbedaannya dari segi aturan hukumnya. Untuk di Indonesia, kita sudah meratifikasi berbagai perjanjian yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Untuk hak cipta, aturan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sedangkan hak merek diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dan yang terakhir, hak paten diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Kedua, perbedaan dari segi definisi dan objek yang diatur, ruang lingkup yang diatur. Hak cipta didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Jenis-jenis aspek yang dilindungi itu objeknya apa saja? Buku, terus tarian, terus karya sinema, musik, lagu. Nah, yang kedua, hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, hologram, susunan huruf, susunan angka, atau perpaduan dari unsur-unsur tersebut dengan tujuan untuk membedakan antara barang dan atau jasa yang diproduksi orang maupun badan hukum dalam suatu perdagangan ataupun jasa. Contohnya merek apa itu? Indomie, Indofood, KFC. Dia punya logo dan tulisan. Yang ketiga, hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 13
tahun 2016, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Paten bukan ditujukan untuk musik, bukan untuk buku, tapi melainkan paten untuk hal-hal yang bersifat teknologi. Misalnya contoh Profesor Habibie yang menemukan teori yang berhubungan tentang pesawat atau apa itu, maaf kalau salah. Teori yang dihasilkan berhasil dikembangkan itu atas penemuan teknologinya. Beliau coba dikembangkan, dipatenkan. Kurang lebihnya begitu sih penjelasannya. Nah, untuk paten harus benar-benar bersifat inovatif, harus bersifat kebaruan. Kalaupun hampir ada kesamaan atau mirip, harus bisa menunjukkan sisi perbedaan dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Kesemuanya itu adalah harus ditujukan sebenarnya untuk memberikan perlindungan kepada hasil-hasil karya intelektual seseorang, dan tujuan perlindungan itu sebenarnya adalah untuk menjamin dan mencegah adanya pengklaiman secara sepihak dari pihak ketiga yang tidak berwenang untuk itu, atau gimana, tidak bertanggung jawab untuk atas hak yang kita miliki sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi HKI secara dasarnya saja. Semoga bermanfaat untuk semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saat saya menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.